Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang telah lalu, yaitu tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi. Materi yang lalu Bapak sudah membahas tentang struktur teks deskripsi. Cuman Bapak mengulangi kembali apa itu struktur teks deskripsi. Itu terbagi 3. Yang pertama ada identifikasi. Biasanya di paragraf awal letaknya. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Biasanya simpulan atau kesan itu letaknya di paragraf terakhir. Mungkin anak-anak sudah mengerti. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang bahasa atau kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita membahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Menelaah kebahasaan teks deskripsi. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan kalimat perinci atau untuk mengkonkretkan. Cermatilah kata benda dan kata yang mengikutinya yang menjelaskan pada teks. Pesona pantai Senggigi dan teks Gebiar pemecahan tari kolosal Arya. Mungkin anak-anak bisa mencari teks tersebut di internet. Selanjutnya nanti anak-anak bisa isilah kolom berikut pada tugas 2. Nanti pada kolom tersebut Bapak akan menjelaskan tentang kalimat perinci. Nah, ini tabel yang anak-anak perlu perhatikan, yaitu tentang kalimat. Yang kita bahas adalah kalimat perinci. Kalimatnya adalah contoh 1, ibuku orang yang sangat baik. Itu sebuah kalimat. Ibuku orang yang sangat baik. Dia memperinci ibuku orang yang baik itu seperti apa. Kalimat perincinya adalah dia berusaha menolong semua orang. Itu adalah bagian dari orang baik. Ibu adalah orang baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu disebut kalimat perinci. Dia memperincikan ibuku orang yang sangat baik. Nah, jadi kalimat perincinya sangat baik itu seperti apa? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu memperincikan sifat ibu yang baik. Contoh yang kedua, koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna, sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Kalimatnya seperti itu. Jadi yang diperinci apa? Aneka bentuk dan warna. Bentuknya seperti apa dan warnanya seperti apa. Lalu kalimat perincinya seperti ini. Rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Perincinya adalah ada koral yang berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap. Nah, kalimat perinci sudah jelas ya anak-anak bahwa dari contoh di atas tentang koral Laut Karimun Jawa berbagai bentuk. Kan belum dijelaskan, belum diperinci bentuknya seperti apa. Lalu kalimat di bawah memperinci bentuk koral tersebut dan aneka warnanya.
Dari contoh yang Bapak berikan ini semoga bisa anak-anak pahami. Untuk selanjutnya mungkin anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, tugas yang kedua tentang kalimat perinci tadi. Anak-anak bisa membuat tugas yang Bapak berikan di dalam tabel tersebut. Bapak bacakan kalimat perincinya. Dia memperincikan tentang ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya. Luar biasa indah seperti lukisan dengan warna yang kontras. Tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat dan krem. Sungguh mirip jamur sesungguhnya. Nah, ini adalah kalimat perinci. Anak-anak tinggal membuat kalimat umumnya saja. Selamat bekerja. Nah, anak-anak tadi sudah mengerjakan kalimat perinci, unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang selanjutnya unsur kebahasaan teks deskripsi yang kedua yaitu membahas tentang penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi ini berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, seolah-olah dapat didengar, dan dirasakan. Daftarlah kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Misalnya contoh kata-katanya apa? Nah, indah nian pulau penyengat. Anak-anak bisa melihat. Keindahan itu bisa dilihat, bukan didengar. Nah, contoh mendengar kira-kira apa? Merdu sekali suaranya. Suara itu digunakan dengan cerapan panca indera mendengar dan atau merasakan. Contohnya sejuk sekali ruangan ber-AC ini. Anak-anak bisa merasakan rasa sejuk, bukan mendengar atau melihat. Nah, ini tugas yang ketiga, yaitu tentang unsur kebahasaan cerapan panca indera. Dari contoh tadi mungkin anak-anak bisa mempelajari dari tabel ini juga ada contoh-contohnya. Contoh pertama, kata yang membuat seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Itu cerapan penglihatan karena kita bisa melihat pantai itu panjang, tak mungkin didengar atau merasakan. Contoh yang kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Bukit hijau menjadi latar pantai. Kata yang membuat seolah-olah kita mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Itu pasti menggunakan cerapan pendengaran. Kata yang membuat seolah-olah kita merasakan udara sangat terasa segar. Nah, itu juga menggunakan cerapan panca indera peraba, merasakan. Nah, anak-anak dari contoh tersebut anak-anak mungkin pasti bisa mengisi titik-titik yang ada pada kolomnya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi unsur kebahasaan teks deskripsi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan kata dengan kata dasar. Kata dasar dalam kurung K, P, T, S. Kata dasar itu apa? Kata yang belum diberi imbuhan. Imbuhan itu terbagi berapa? Awalan, dan akhiran, dan sisipan. Contohnya kata dasar yang huruf depannya huruf K. Keluar, kerja.
dan lain-lain. Banyak lagi yang kata dasar yang huruf depannya K. Kata dasar yang huruf depannya huruf P, misalnya pergi, pulang, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari kata dasar yang huruf depannya huruf P. Selanjutnya kata dasar yang huruf depannya huruf T. Contohnya tinggal, tendang, tampar, mungkin banyak lagi kata-kata dasar yang diawali dengan huruf T. Dan selanjutnya kata dasar yang diawali dengan huruf S, misalnya sakit, S senyum, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari kata-kata dasar yang di depannya huruf K, yang di depan kata dasarnya huruf P, T, dan S. Nah, anak-anak bisa amati contoh pada tabel berikut. Contoh kalimat pertama. Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Anak-anak bisa telaah penulisan kata tersebut. Di sini dalam kalimatnya ada kata memprakarsai. Imbuhannya awalannya men, kata dasarnya prakarsai. Anak-anak bisa lihat huruf depan prakarsai ada huruf P. Maka fonem P tidak luluh. Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan P dan R, huruf konsonan. Jika huruf P, kata dasar huruf P, setelah huruf P dilanjuti dengan huruf konsonan selain A, I, U, E, O, maka kata tersebut tidak luluh, fonem tersebut tidak luluh. Oke, selanjutnya anak-anak bisa lihat pembahasan tentang KPTS tadi, yaitu carilah data sebanyak-banyaknya. Penggunaan awalan boleh boleh men, boleh menye, yang diikuti dengan kata dasar dengan huruf awal KPTS, misalnya seperti tadi kejar, kelahi, dan lain-lain. Anak-anak carilah kata-kata yang awalan hurufnya K, P, misalnya pergi, pulang, pesona, huruf T, tinggal, tidur, huruf S, sayang, santai, dan lain-lain. Buatlah komentar penggunaan awalan men. Kalau dirangkai dengan kata-kata yang dimulai dengan huruf K, P, T, S. Telaahlah apakah penggunaan sesuai dengan kaidah penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bisa melihat contoh kata dasar KPTS. Melanjuti pembahasan tadi mungkin masih meragukan, Bapak lanjutkan lagi dengan bentuk contohnya supaya anak-anak bisa memahaminya. Contoh kalimat pertama. Ibu mentraktir saya makan bakso. Jadi imbuhan men dirangkai dengan kata traktir. Kata dasarnya traktir. Di depannya huruf T kan. Maka fonem T-nya tidak luluh. Kenapa tidak luluh? Karena setelah fonem T atau huruf T, setelah fonem T atau huruf T terdapat huruf konsonan, misalnya R kan huruf konsonan, maka T-nya tidak luluh menjadi mentraktirkan, berarti T-nya tidak hilang. Contoh yang kedua, anak-anak bisa melihat kembali. Ibu menyuruh saya mencuci piring. Nah, anak-anak bisa melihat di kalimat ini.
ada kata yang berimbuhan me, ada dua kata, menyuruh dan mencuci. Tapi pada materi kita sekarang, yaitu kata dasarnya harus menggunakan huruf KPTS, yaitu menyuruh. Jika mencuci, kata dasarnya cuci, berarti tidak menggunakan KPTS, salah. Yang kita ambil adalah menyuruh. Men tambah suruh. KPTS kata dasarnya suruh didahului huruf S. Maka fonem selanjutnya S-nya luluh. Karena awalan men diikuti kata dasar yang menggunakan huruf KPTS suruh akan luluh. S-nya menjadi menyuruh. Anak-anak bisa melihat menyuruh tidak menggunakan S kan? S-nya hilang. Kenapa hilang? Karena setelah huruf S terdapat huruf vokal A, I, U, E, O. Ini terdapat huruf U, maka S-nya hilang. Jika huruf KPTS-nya pada kata dasar, huruf selanjutnya menggunakan huruf vokal, huruf konsonan maksudnya, selain vokal, maka T-nya tidak hilang. Huruf KPTS-nya tidak luluh. Contoh selanjutnya mungkin anak-anak bisa memperhatikan. Mengerjakan, awalan meng dirangkai kata dasar kerja. Meng dirangkai dengan kata dasarnya kerja. Kenapa K-nya hilang? Karena setelah huruf K menggunakan huruf vokal A, I, U, E, O. Makanya huruf K-nya hilang, jadi mengerjakan. Mudah-mudahan dari contoh ini anak-anak bisa membuat contoh-contoh yang lain. Semoga anak-anak bisa paham. Anak-anak bisa mencari kata-kata dasar yang menggunakan huruf awalnya huruf K, huruf P, huruf T, huruf S. Setelah anak-anak sudah menemukan kata dasar yang menggunakan huruf KPTS tersebut sebanyak-banyaknya, lalu anak-anak harus merangkaikannya dengan menggunakan imbuhan awalan me atau meng. Semoga anak-anak bisa lebih paham dari contoh-contoh yang anak-anak bikin. Nah, pada materi tentang kata dasar KPTS tadi, Bapak memberikan satu tugas untuk anak-anak. Bapak membuat kata saja, bukan berbentuk kalimat, tapi kata. Contoh kata pertama, Bapak membuat menutup. Nah, kata telaahnya adalah imbuhannya awalannya me ditambah tutup. Tutup itu kata dasar yang didahului dengan huruf atau fonem T. T akan luluh karena kata dasar yang diawali fonem T, fonem selanjutnya menggunakan fonem vokal atau huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Maka huruf T tersebut luluh menjadi menutup. Anak-anak bisa memperhatikan penulisannya menutup, tidak lagi menggunakan huruf T. Tidak lagi menulis mentutup, tidak, karena dia luluh. Dan anak-anak bisa mengerjakan satu kata di bawahnya yaitu mengerjakan. Silakan anak-anak mengerjakan titik-titik tersebut telah penulisan katanya. Semoga anak bisa paham. Selanjutnya unsur kebahasaan teks deskripsinya adalah itu tentang penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Mungkin anak-anak tahu apa itu ya sinonim? Ya, Bapak ulangi, adalah sinonim adalah persamaan kata. Tulis kalimat pada teks deskripsi yang menggunakan kata yang bersinonim, yang bersamaan. Pada berikut ini.
Nah, contoh katanya adalah indah, sama sinonimnya adalah elok, permai, molek. Mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastik, dan banyak yang lain. Anak-anak bisa mencari kata-kata lain lalu membuat sinonimnya sendiri supaya anak-anak lebih memahami materi tentang sinonim ini. Nah, unsur selanjutnya, unsur kebahasan teks deskripsi yang selanjutnya adalah tentang penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan itu terdiri dari di, dari, ke, pada. Di, dari, ke, dan pada. Jika kata-kata tersebut ditambah dengan kata keterangan tempat atau waktu, maka kata-kata tersebut disebut dengan kata depan. Kata depan di, dari, ke, dan pada ditambah dengan kata yang menerangkan tempat atau waktu. Contohnya, drama tari kolosal Ariyah dipentaskan di area Monas. Anak-anak bisa lihat kalimat tersebut. Ada dua kata dipentaskan sama di area Monas. Kata depan ditambah keterangan tempat, maka itu disebut kata depan. Contohnya di area Monas. Ditambah area Monas adalah keterangan tempat, maka di tersebut adalah kata depan. Anak-anak bisa mencari lagi kalimat-kalimat yang menggunakan dari, ke, dan pada teks deskripsi yang anak miliki atau teks deskripsi yang lain. Selamat mengerjakan tugas ini dengan semangat. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakan kata depan tadi? Mungkin anak-anak bisa mendengar penjelasan dari Bapak lebih lanjut tentang kata depan dan kata imbuhan, ada kesamaannya. Di dan ke. Mungkin anak-anak setelah mendengarkan penjelasan ini, anak-anak bisa melihat lagi tugas yang tadi, apakah sudah benar atau mungkin harus dirubah. Materinya adalah kata depan di dan ke. Kata di dan ke, dari atau pada, ditambah setelah kata tersebut ada kata keterangan tempat atau keterangan waktu, maka kata tersebut disebut kata depan. Contohnya di rumah, di sekolah, ditambah keterangan tempat rumah, maka disebut kata depan di-nya. Maka penulisannya diberi jarak, diberi spasi. Dijarakkan satu, rumah. Contoh yang kedua, tambah keterangan tempat, berarti di ini adalah kata depan. Di sekolah, penulisannya dijarakkan. Begitu juga di malam hari. Ditambah keterangan waktu. Malam hari merupakan keterangan waktu, maka di-nya dijarakkan karena di adalah kata depan. Contoh lagi yang kedua adalah ke pasar. Setelah kata depan ke ditambah pasar, maka ke tersebut disebut kata depan. Di penulisannya dijarakkan ke, dijarakkan pasar. Ke dijarakkan sekolah, karena sekolah adalah keterangan tempat. Penulisannya direnggangkan. Pembahasan untuk anak-anak selanjutnya yaitu kata imbuhan di, ke. Nah, dalam di dan ke juga bisa disebut imbuhan jika di kata selanjutnya tidak menggunakan keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya dimakan, di dan makan. Makan ini bukan keterangan tempat dan waktu, makanya di ini disebut imbuhan, bukan kata depan. Maka penulisannya dirapatkan. Ditendang, di kata selanjutnya tendang.
Ini bukan keterangan waktu atau tempat, tapi ini adalah kata kerja. Maka di ini bukan disebut kata depan, tapi disebut imbuhan di. Dan kata selanjutnya adalah tendang. Maka penulisannya dirapatkan. Begitu juga contoh kelaparan. Ke di sini tidak disebut kata depan karena kata selanjutnya bukan menggunakan keterangan tempat atau keterangan waktu. Lapar ini bukan keterangan tempat dan waktu, maka ke ini disebut imbuhan. Nah, unsur kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kata khusus. Anak-anak bisa carilah kata-kata umum dan kata-kata khusus yang sepadan dengan mengisi kolom berikut. Contohnya, kata umum warna. Kata khususnya perinciannya ada warna merah, putih, hijau, hitam, ungu, coklat, dan seterusnya. Melihat bisa menoleh, menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Dan anak-anak mungkin bisa mengisi kata-kata di bawah ini. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Nah, materi unsur kebahasan deskripsi yang selanjutnya adalah penggunaan kata depan di. Kata depan di berarti kata selanjutnya menggunakan keterangan tempat atau waktu. Dan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital misalnya kata tempat di Provinsi Kepulauan Riau, berarti huruf kapitalnya P, provinsi, K-nya huruf besar, Kepulauan, Riau-nya huruf besar. Untuk memahami materi ini, kata depan dan huruf kapital, anak-anak hendaknya mempelajari materi ini di buku Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau POEBI. Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa membelinya di toko buku terdekat. Di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud tahun 2016 halaman 5 sampai halaman 14. Nah, anak-anak bisa membeli buku Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang dulu disebut EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang dirubah namanya Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Anak-anak bisa membelinya di toko terdekat dan buku tersebut juga bisa menjadi pedoman anak-anak sampai anak-anak di jenjang sekolah SMA dan sarjana. Baiklah, selanjutnya unsur kebahasan yang terakhir tentang kalimat bermajas. Apa itu kalimat bermajas atau gaya bahasa? Majas adalah gaya bahasa perumpamaan atau kiasan yang pada umumnya digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat tertulis atau lisan dan menimbulkan nuansa imajinatif bagi para penyimaknya. Di sini majas itu terdiri beberapa majas. Tapi pada kesempatan ini Bapak hanya memberi satu contoh majas, yaitu tentang majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda mati seperti seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Majas ini membuat benda mati seperti dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk hidup. Contohnya, dedaunan melambai-lambai tertiup angin. Anak-anak bisa melihat kata melambai-lambai. Itu biasanya yang melambai-lambai itu adalah manusia, bukan daun. Maka kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi. Yang kedua, tentang
Contoh kedua, peluit sang wasit menjerit panjang bertanda berakhirnya pertandingan. Nah, pada kalimat tersebut terdapat menjerit. Biasanya yang menjerit itu adalah manusia, bukan peluit. Peluit itu hanya berbunyi. Maka kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi. Untuk anak-anak lebih memahami, anak-anak bisa mencari majas-majas yang lain dan beserta contohnya. Terima kasih. Itu saja materi tentang unsur kebahasaan, memang cukup banyak. Mungkin anak-anak tetap semangat. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang tadi di tengah-tengah pembahasan tadi yang Bapak berikan. Segera dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.